menanya, mengamati, dan mengkomunikasikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang keempat, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Anak-anak, apakah masih ingat tentang keberagaman alat musik tradisional Indonesia? Masih. Coba anak-anak sebutkan contoh alat musik tradisional yang sudah kita pelajari. Apa? Sasando. Ada sasando yang dimainkan dengan cara dipetik. Apalagi? Megi. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Sekarang ibu tanya, bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita? Ya, Ririn. Bunyi merambat melalui udara. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Ririn. Jadi bunyi itu bisa sampai di telinga kita bisa mendengarkan bunyi itu karena bunyi itu merambat melalui udara. Bunyi juga bisa merambat melalui benda padat, dan bunyi juga bisa merambat melalui benda cair. Sekarang anak-anak duduk dalam kelompok. Siapa yang bisa membacakan pertanyaan atau hasil diskusi kelompoknya di depan kelas? Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Bagus, itu yang pertama. Yang kedua, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? bagus. Berikutnya, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? bagus, tepuk tangan untuk Riri. Perhatikan yang di slide ini percobaan yang pertama. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan, selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerja, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Nah, ini adalah percobaan yang pertama, yaitu bunyi merambat melalui udara. Percobaan yang kedua, tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang disiapkan, pertama gelas plastik 4 buah, yang kedua benang kasur, yang ketiga paku. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Percobaan yang ketiga, tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan, yang pertama ember besar, yang kedua air, yang ketiga batu koral, yang keempat corong kecil. Langkah kerjanya, pertama isi ember dengan air hingga penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, kecuplah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Sekarang anak-anak, kita praktekkan percobaan yang ada. Yang pertama melalui gas, merambat melalui udara atau gas. Yang kedua, bisa terdengar tidak? Bisa, jadi terdengar. Percobaan yang kedua, merambat melalui
dan media apa yang kita gunakan pada saat percobaan tadi? Jadi, selang. Tadi kita gunakan selang. Apa lagi? Benar. Bagus. Os? Air. Jadi tepuk tangan. Dan Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? bunyi yang dihasilkan media tidak sama. Ada bunyi yang cepat terdengar, ada bunyi yang lambat terdengar. Jadi jawaban untuk pertanyaan dari Ririn tadi, apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan ini? Pada benda padat bunyi merambat sangat cepat. Benda cair merambat kurang cepat. Sedang gas merambat sangat lambat. Anak-anak bisa membuat laporan dari percobaan yang sudah dibuat tadi. Ini contohnya laporan kegiatan percobaan. Ini merupakan contoh laporan kegiatan percobaan pada percobaan yang pertama. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuat laporan untuk percobaan kedua dan ketiga. Mengerti anak-anak? Pelajaran sebelumnya kita sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Gagasan pendukungnya apa? Penjelasan yang mendukung ide pokok. Bagus, tepuk tangan. Sekarang anak-anak baca itu bacaan yang berjudul siap menghadapi musim hujan. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Ibu kasih contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu isi dalam diagram. Masih ingat di pembelajaran pertama? Jadi kalimat pendukungnya di sini, ya, Osi. Warga desa kami mengadakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Ya, tepuk tangan. Sudah paham ini anak-anak? Sudah. Sekali sekarang anak-anak, Ibu minta supaya tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua dan ketiga. Ada pertanyaan anak-anak? Saya Bu, Ayo Ratna, mengapa bunyi tidak dapat merambat ke ruang mata? tepuk tangan untuk Ratna. Bunyi, karena getaran dari suatu benda itu akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Jadi getaran tersebutlah yang menimbulkan gelombang bunyi. Sehingga kalau tidak ada udara anak-anak, kita tidak bisa mendengarkan bunyi. Mengerti? Kami sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari